melakukan tindakan PTLS kepada pasien anak. Nah, di sini saya memiliki pasien dengan korban kecelakaan bernama anak N, usia sekitar 8-9 tahun. Dan di sini saya akan melakukan PTLS dengan tindakan mekanisme cedera pada anak. Nah, yang pertama yaitu saya akan melakukan tindakan pencegahan G-spring, yaitu dengan cara memfiksasi bagian kepala ataupun leher pada anak. Saya akan meminta tolong kepada rekan saya. Jadi untuk yang pertama yaitu kita akan mengecek kesadaran pasien dengan cara membangunkan pasien, menepuk bahu pasien. Oke, apakah adik mendengarkan saya? Setelah itu kita coba berikan rangsangan nyeri kepada pasien. Ya, baik. Jadi pasien masih merasakan nyeri dengan baik. Langsung saja saya akan mengecek untuk airway pasien dengan cara look, listen, and feel. Nah, untuk look sendiri kita lihat apakah ada pergerakan dinding dada, apakah pasien menggunakan bantuan untuk pernafasan atau tidak. Kemudian untuk listen sendiri yaitu dengan cara mendengarkan pada bagian dada dan hidung maupun mulut pasien apakah ada hembusan nafas. Nah, setelah itu untuk yang feel sendiri kita rasakan apakah pasien masih mengeluarkan nafas dengan baik. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan juga dengan stetoskop. Jika ada stetoskop, kita periksa dan kita hitung pernafasan pasien. Baik, jadi untuk pernafasan pasien yaitu 24 kali per menit. Nah, jika tidak ditemukan suara nafas, kita bisa segera melakukan pembebasan jalan nafas dengan cara head engine lift untuk pasien non trauma dan jaw thrust untuk pasien dengan trauma. Baik, untuk yang pertama yaitu head engine lift untuk pasien non trauma. Caranya yaitu dengan memegang dahi dan dagu pasien, kemudian kita angkat. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melakukan jaw thrust. Kalau jaw thrust penolongnya ada di atas. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan pemeriksaan breathing, yaitu dengan memeriksa kadar SpO pasien pada pasien dengan menggunakan oximeter jika ada oximeter. Nah, jika tidak ada, kita bisa melihat dari pernafasan pasien apakah pasien tersebut terlihat sesak atau tidak. Nah, kemudian jika kita temukan kadar SpO tersebut rendah, kita bisa memberikan nafas bantuan pada pasien dengan segera. Nah, kalau misalnya ada BVM ya kita menggunakan BVM untuk bantuan oksigen pada pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk sirkulasi, yaitu dengan cara melihat apakah kulit pasien pucat atau pasien mengeluarkan keringat berlebih. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek melalui CRV di pada jari pasien. Baik, jadi untuk pemeriksaannya yaitu kurang dari 2 detik dilakukan. Kemudian jika kita menemukan SpO rendah pada pasien, kita bisa meninggikan kaki pasien lebih tinggi dari kepala. Seperti ini sampai ambulan datang. Nanti jika ambulan sudah datang, kita bisa memberikan bantuan terapi cairan infus dan lain-lain.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan disability pada pasien. Nah, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan disability ini dengan AVPU ataupun DJS. Nah, saya akan melakukan DJS pada pasien anak. Nah, caranya dengan yang pertama yaitu respon E, yaitu respon anak dalam membuka mata. D, apakah dia bisa membuka mata? Jadi untuk pasien sendiri bisa membuka matanya dengan respon sedikit ya. Kemudian untuk V, respon verbal, yaitu cara menjawab pasien apakah bisa menjawab dengan baik atau masih bergumam. D, adik tahu ini di mana? Baik, untuk hasil pemeriksaan pasien yaitu bergumam. Nah, untuk yang terakhir yaitu M, respon motorik dalam pasien. Nah, untuk respon motorik sendiri kita berikan rangsangan nyeri pada pasien. Nah, pasien masih bisa menepis dari rangsangan nyeri yang kita berikan. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu E, exposure. Jadi saya akan memeriksa dan mengecek adanya cedera pada pasien. Nah, saya mulai dari kepala, dari tulang dahi sendiri. Apakah ada bunyi gravitasi atau tidak? Kemudian tengkorak, kemudian kepala bagian belakang, kemudian tulang pipi, mata dan kuku, kemudian telinga pasien, bagian belakang leher pasien. Apakah ada kelainan bentuk ataupun tulang ataupun sesuatu yang mengganjal. Nah, kita langsung ke bawah yaitu bahu pasien. Nah, kita cek apakah ada bunyi gravitasi pada pasien. Kemudian langsung pada tangan. Kita lihat juga adanya jejas maupun perdarahan. Nah, selanjutnya yaitu kita ke abdomen pasien. Kita lihat apakah ada jejas maupun perdarahan yang terjadi. Nah, baik, tidak ada. Kemudian kita ke panggul. Baik, untuk panggulnya stabil. Lalu kita ke ekstremitas bawah. Kita cek apakah ada perdarahan, jejas maupun bunyi gravitasi. Baik, untuk hasilnya yaitu tidak ditemukan adanya patah tulang, perdarahan, jejas maupun bunyi gravitasi. Langsung saja kita periksa tulang belakang pasien. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan tulang belakang pada pasien. Kita palpasi pada bagian butok, kemudian posterior thorax dan lumbar pasien. Setelah tidak ada ditemukan kelainan apapun, kita bisa memindahkan pasien pada spin board sambil menunggu ambulan datang. 날 위해서라면 날 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어